Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi pendengar dengan Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOI Biztalk, Inspirasi Bisnis, Manajemen dan Kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan siaran ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan sukses optimis selalu. Para pendengar sekalian, kalau kita bicara usaha, UMKM kita ini bisa diibaratkan sebagai sebuah pohon. Selalu bertumbuh, berkembang, memunculkan ranting-ranting baru, cabang-cabang baru, dan tunas baru. Nah, inti dari pengembangan sebuah UMKM adalah konsep untuk bertumbuh yang akarnya adalah proses pembelajaran. Nah, seberapa penting pembelajaran bagi kita UMKM? Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial kita yang akan nanti berbicara sharing bersama kita. Kita sudah hadir bersama kita adalah CEO dan founder dari Haikal Group. Kita sambut dengan meriah Bapak Muhammad Fadilah. Selamat datang. Pak Wahyu, kabar sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Pak Fadilah ini udah puasa hari yang ke-15 ya. Udah nggak kerasa udah setengah aja ya Pak? Ya, udah setengah bulan kita mendekati nuzulul Quran ya. Gitu. Kita ucapkan selamat berpuasa pada para selamat berpuasa bagi para pendengar VOA Indonesia dimanapun berada. Ya, semoga Ramadan ini membawa hikmah tersendiri dan peningkatan bagi UMKM yang akan kita bahas ini. Betul. Baik, Pak Fadil ya. Ya, siapa? Pak Fadil ini kan sudah punya pengalaman sejarah panjang Pak di membangun bisnis gitu ya. Mulai dari kecil, dari nol gitu ya, sampai kemudian bisnisnya berkembang seperti sekarang gitu. Nah, bagaimana sih perspektif Pak Fadil untuk melihat pembelajaran itu Pak? Jadi proses belajar di dalam UMKM itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Jadi seperti ini Pak Wahyu ya. Kita itu ngebangun bisnis kadang-kadang di UMKM ini kan sifatnya spontan. Spontan dan kadang radikal. Dalam arti tidak menghitung sisi loss or profit. Yang dijalani adalah semata-mata keinginan emosional. Nah, tanpa diiringi dari satu pembelajaran, ini kan tidak mencapai satu tingkat keberhasilan atau capai kesuksesan. Dengan pembelajaran ini kita mengetahui bagaimana sih aplikasinya secara teori dan kita praktekkan dengan kegiatan usaha kita. Dan ini akan terpacu dalam mencapai satu kesuksesan. Kasarnya dalam arti seseorang yang bangun usaha dari nol dan tidak didasari oleh teori membutuhkan waktu yang sekitar 15 tahun. Tapi apabila disandingkan dengan teori yang ada yang kita dapat dari pembelajaran, maka mungkin waktunya akan pendek, akan 3 tahun atau 5 tahun. Jadi untuk berkembangnya itu lebih cepat Pak. Dan ada akselerasi dan kita tahu di mana sih margin of errornya, di mana sih hambatannya agar kita bisa belajar dari satu hambatan itu mencapai satu tingkat yang lebih baik. Yang ada inovasinya, improvisasinya dan sebagainya. Seperti itu Pak. Kadang UMKM ini kan saya mengalami itu selama 20 tahun ya. Sifat usaha itu ya spontan saja. Tidak berpikir aspek dari peluang, aspek dari tantangan, dari weakness, dari opportunity, dari ancaman dari luar maupun dari dalam. Itu tidak secara spontan. Dan bagaimana sih kalau kita belajar, kita bisa tahu, oh peluangnya ada. Kita harus belajar tentang bagaimana sih riset pemasaran, bagaimana sih perilaku konsumen, bagaimana sih operasional kita efektif. Nah dari situlah kita tahu literasi pembelajaran itu yang meningkatkan kita punya skill, kita punya knowledge. Nah outputnya adalah keberhasilan dan kesuksesan Pak. Seperti itu. Saya rasa tidak ada yang sesuatu tuh yang sia-sia apabila kita mensinkronkan, mengakselerasikan antara aplikasi dengan teori. Seperti itu. Saya rasa seperti itu. Tapi ya, kalau jujur nih Pak ya, dulu pada waktu Pak Fadil pertama kali bangun bisnis, mikir gitu nggak Pak? Cari teorinya dulu gitu nggak? Nah ini makanya saya bilang, kalau masa pemula ya Pak ya, masa pemula ini kan masa orang coba-coba. Apapun coba-coba. Dalam arti apa? Yang kita lihat orang-orang terdahulu juga mencoba gitu loh. Mau coba, nah kita mengikuti jejaknya. Tapi pas kita tahu ada hambatan, kita tahu ingin berkembang, barulah kita sadar, oh pembelajaran itu sangat berharga ya, sangat berarti ya. Dan di situ kita bisa tahu dari segi finansial, dari segi improvisasi, dari segi kompetensi dari pembelajaran itu.
Nah, saya bilang kepada para UMKM dan semuanya, yang para pemirsa semuanya, apabila pembelajaran ini, teori ini diakselerasikan dengan apa yang sudah Anda lakukan, ini untuk mencapai satu keberhasilan itu akan semakin dekat. Saya rasa seperti peluangnya itu. Lebih besar, waktunya lebih cepat. Dan itu akan mengadjust beberapa poin, Pak, seperti biaya, waktu, dan manpower ataupun tenaga. Akan mengadjust karena secara otomatis itu akan efisien. Kita mengetahui ilmu dan kita akselerasikan dengan praktek yang sudah kita lakukan. Paling tidak hambatan itu akan minim yang kita terima, kita hadapi. Seperti itu sih, Pak. Jadi kadang-kadang kita tuh gini ya, Pak ya, ketika kita menghadapi masalah yang pelik nih di UMKM gitu ya, kita lagi bisnis, kita banyak masalah yang pelik gitu kan. Wah, susah banget ini gitu kan. Tapi kemudian gimana caranya kita dengan usaha sendiri masalah itu jadi selesai. Nah, suatu saat nih kita ikut training atau kita sekolah. Assessment gitu ya, Pak ya. Oh, yang itu tuh ternyata gampang ya. Sudah ada orang yang pernah mengalami gitu kira-kira ya. Nah, itu Pak, itu yang saya alami sekarang ini. Pas waktu saya membangun usaha sampai 20 tahun sekian, pas saya masuk ke dunia pendidikan, mengetahui apa sih yang salah dalam satu proses ini. Berarti kan itu ada alert. Begitu kan ada koreksi. Berarti yang saya lakukan ini ada yang miss, ada yang salah. Nah, yang ini dari pembelajaran tersebut yang kita perbaiki. Nah, kita perbaiki bagaimana sih salahnya apa yang harus kita perbaiki. Dan itu menjadi satu, introspeksi kita. Berarti pembelajaran selama ini sangat berguna. Makanya banyak UMKM yang spontan. Mohon maaf ya Pak ya, sekarang ini kan banyak tren orang buka kafe. Pasca pandemi ini 2 tahun itu riset kehidupan lah, dalam arti orang buka kafe, trennya sekarang buka. Tiba-tiba 6 bulan 1 tahun tutup. Karena dibuka dengan cara spontan, mengikuti tren yang ada. Tidak mencari satu peluang, tidak meningkatkan kompetensi, tidak mengimprovisasi, tidak berinovasi. Akhirnya hal yang sudah dibangun sia-sia. Ya itu yang saya bilang. Tidak efisien waktu kita terbuang. Cost, tidak efisien, costnya terbuang. Tenaga yang harus kita melakukan yang lebih cepat, akhirnya mundur. Seperti itu. Itu banyak fenomena sekarang ini Pak ya. Orang mengikuti tren, ya tidak ikut-ikutan aja. Nah, justru dengan COVID yang 2 tahun ini, itu sebenarnya meriset kita punya kompetensi atau kita punya kemampuan. Kita bisa upscaling, apa sih yang harus kita lakukan dengan cara kita sinkronkan dengan pembelajaran, akselerasikan dengan pembelajaran, karena dari pembelajaran itu tidak ada yang sia-sia, gitu loh. Jadi kalau sekarang orang yang melakukan satu hal bisnis yang dengan pembelajaran dan tanpa pembelajaran, yang otomatis belajar waktunya akan lama, panjang. Dengan pembelajaran otomatis waktunya akan sedikit, gitu loh. Dalam arti mempercepat tingkat keberhasilan dan kesuksesan, mengeliminir tingkat kegagalan, Pak. Gitu. Saya rasa seperti itu. Makanya ya para UMKM semua, para pendengar VOI Indonesia, barangkali yang sekarang lagi booming trennya milenial untuk berusaha, mohon dipikirkan melangkah sesuatu itu based on teori. Jadi Anda akan mencapai satu keberhasilan itu akan lebih cepat. Dalam arti mengadjust errornya pun akan lebih sedikit. Seperti itu Pak. Kalau sekarang kita butuh waktu yang lama membangun suatu usaha, kan biaya dan tenaga sudah keluar banyak Pak ya. Dengan satu ilmu dari guru atau dari satu lembaga atau dari universitas manapun, otomatis kita paling tidak ada monitoring lah Pak. Ada air traffic control gitu ya. Kasarnya kita mau arah kemana nih? Oh ini salah, dan kita berkonsultasi. Ya itulah justrunya bagi UMKM dimanapun berada, teman-teman semuanya, ada baiknya Anda mencari mentor. Mentor yang utama adalah itu pembelajaran. Bisa belajar dengan orang-orang yang sudah berhasil, bisa mencari lembaga pendidikan, atau menjadi referensi dari yang guru kita yang sudah kita anggap
mumpuni dalam kapasitas dan kapabilitas. Saya rasa seperti itu, Pak. Pak Fadil kan tadi Pak Fadil mengatakan gini ya, sebelum bisnis itu harus cari ilmu tentang market survey, market research, kemudian cari rencana pengembangan bisnis, feasibility study gitu ya. Nanti banyak orang yang mikir gini Pak, kalau banyak banget yang Ribet banget gitu, Pak. nggak jalan-jalan Nggak saya nih, gitu jalan-jalan, kan. ya. Nah ini bagaimana menyeimbangkannya Pak, sampai pada suatu titik misalkan gini, kan kita tuh harus menerima juga pada waktu kita membangun bisnis ya ada ketidakpastian gitu Pak, ada risiko ketidakpastian gitu kan. Nah kapan saya masih mengatakan bahwa ini ilmunya masih kurang, ini saya sudah cukup sehingga saya harus mulai action. Nah itu TikToknya itu indikatornya apa Pak? Ya jadi kan gini Pak, kita tahu lah sekarang spontan dan radikal lah teman-teman, mohon maaf ya dari pemula-pemula kan Pak ya, bangun dulu. Kan nggak tahu Pak, titik dia mencapai satu kegagalan. Pas baru gagal, baru ada introspeksi diri. Oh ini saya salah. Nah, saya udah lakukan itu Pak dari bisnis yang ya saya jalani beberapa bisnis. Dan di situ Pak. Nah di situ titik bagaimana kita belajar, berpikir gitu loh. Belajar dari pengalaman sendiri. Pengalaman, karena pengalaman kan ilmu yang berharga Pak. Ya betul. Orang itu kan ya mohon maaf ya, orang sekarang ini kan gagal dulu baru tahu gitu. jadi kita malu kan sekarang orang coba-coba, dia dikasih tahu tidak mau karena saya belum mencoba loh. Coba dulu baru nanti kalau udah gagal baru saya akan belajar. Iya Pak, tapi sekarang ini kan belajar itu lebih penting dulu belajar. Memahami itu lebih penting karena apa? Jangan sampai tiga poin yang tadi Pak. Biaya, waktu dan tenaga tuh habis. Akhirnya Pak kita menghasilkan satu yang efisien dan efektif. Jangan belajar itu untuk outputnya apa? Menghasilkan yang efisien dan efektif kan Pak. Yang ujungnya ada profit atau margin kan. Usahanya berkembang, punya diversifikasi produk. Nah ya kunci ini Pak, lain hal satu lagi. Kadang-kadang teman-teman nih berbuat satu spontan itu tidak melalui riset pasar. Dalam arti yang tadi saya bilang Bapak, orang tuh tidak mengetahui apa sih keinginannya. Kan kita ada 3 faktor Pak. Needs, want, dan demand. Nah kita nggak tahu ada nggak sih satu keinginan, ada nggak satu kebutuhan market. Nah sekarang kalau kita menciptakan satu produk atau satu services, tidak ada keinginan dan tidak ada kebutuhan, bagaimana kita supply, bagaimana kita mengadakan gitu loh. Terkecuali ya kita masa pandemi Pak ya, kita bisa lihat lah di 2 tahun yang sebelumnya 2019 sampai 2021. PCR itu menjadi satu lab ya masa ini. Makanya kita bersyukur Pak dalam sekarang ini Bapak Presiden sudah melonggarkan kebijakan yang PPKM ya agar kita bisa kembali kepada kehidupan normal, mengembangkan usaha, produktivitas kita menuju Indonesia maju ya, yang Bapak Presiden bilang. Jadi saya rasa ini waktu kita Pak. Waktu kita ini bagi para milenial ataupun bagi UMKM, yuk di dalam kondisi Ramadan ini bagaimana sih mempunyai kreativitas. Yang saya bilang tadi riset pasar dan sebagainya, coba kita lihat dari hal-hal yang kecil. Sekarang bulan Ramadan nih, kira-kira para milenial kan ini sekarang lagi bagaimana bikin nastar, bagaimana bikin ketupat. Di situ ada potensi nggak sih, ada peluang nggak? Nah kalau sekarang para milenial, para UMKM ini berpikir ada peluang, yuk ciptakan. Dengan cara apa? Yuk sedikit-sedikit kita sinkron, akselerasikan dengan ilmu yang ada. Jadi proses pembelajaran dan praktek itu akan seiring Pak. Nggak ada yang duluan, tapi bergerak bersama. Ya bergerak bersama. Karena apa? Kalau bergerak bersama, saya rasa 3 poin yang tadi saya sampaikan, biaya, tenaga dan waktu itu otomatis akan efektif dan efisien. Saya rasa seperti itu sih Pak. Sebenarnya tambahan ada satu lagi Pak selain 3 itu Pak. Jadi biaya, tenaga, waktu. Ada lagi yang lebih penting Pak, motivasi Pak. Karena kalau dipukul kegagalan itu kena mental Pak. Memang itu ya ini yang saya bilang kuncinya pengusaha Pak ya. Yang pertama bagi saya ada 3 Pak. Yang pertama itu optimis Pak. Yang kedua itu fighter Pak. Berani gitu loh. Yang ketiga itu punya fashion, suka. Suka, bakat gitu loh Pak. Jadi kalau sekarang orang beda Pak, faktornya pengusaha itu kan up and down gitu ya. UMKM kan kadang-kadang mentalnya itu pas waktu dia gagal. Pasti Pak itu kan mental, akhirnya dia bekerja lagi. Saya ini ada satu pengalaman Pak, ada satu teman
Dia membangun satu bisnis, udah mempunyai 5 outlet. Enggak taunya itu bagus sekali Pak. Kalau saya proyeksinya itu bagus. Pandangan estimasi kita ini estimasi keren bagus ini. Ya, gitu. Nggak taunya pas waktu pandemi tutup Pak karena tidak bisa membayar. Dan sekarang bekerja lagi ke perusahaan swasta. Saya bilang itulah pengusaha diuji pada saat itu, bukan pada saat di atas. Karena orang di atas itu senang aja Pak. Oh profitnya banyak, perusahaannya berkembang, usahanya berkembang, produknya punya berbagai macam. Tapi pasti justru itu yang bikin kita terpacu semangat. Berarti ada ada kesalahan di sini. Yang mana yang harus kita koreksi? Nah, butuhnya pembelajaran, butuhnya guru, butuhnya mentor, butuhnya orang-orang yang sudah berpengalaman untuk bagaimana sih kita menerima satu masukan yang berarti agar usaha yang kita bangun itu sustainable gitu loh Pak. Seperti itu. Kadang-kadang mental itu memang mempengaruhi Pak dasarnya. Makanya saya bilang itu fashion, suka. Kalau sekarang kita nggak suka, jadi usaha itu berat Pak. Di saat teman-teman yang lain yang para milenial nih yang sekarang masuk udah duduk di satu perusahaan menjadi A, menjadi C, apapun itulah ya. Dia bangga gitu. Nah teman yang satu ini usaha padahal. Kamu CEO mana? CEO kartu nama. Itu Pak, memang itu diujinya dari mental. Makanya saya bilang itu harus fighter. Fighter itu kalau kita nggak berani menentukan sesuatu, karena saya dapat satu artikel tuh perusahaan itu nggak bisa ngambil tanggap dalam kesimpulan yang cepat gitu loh Pak. Kesempatan cepat itu akan hilang kesempatan itu. Nah itulah mental seorang pengusaha itu diuji. Para wirausaha dan milenial sekarang ini diuji. Nah, tapi harus diperhitungkan aspeknya, Pak. Di mana aspek-aspek itu? Aspek kerugian, aspek masih bisa ditanggung gitu ya. Seperti itu, Pak. Dulu tuh kalau kita waktu sejak kecil ya, Pak ya, itu ada istilah gini, Pak. Orang naik sepeda itu kalau belum jatuh belum bisa naik sepeda gitu ya. Nah, apakah setiap pengusaha itu pasti harus mengalami kegagalan itu, Pak? Gini Pak, saya belajar dari apa yang sudah saya lakukan ya Pak ya. Sebenarnya kegagalannya itu kita bisa lihat Pak. Dalam segi apa sih Pak kegagalan itu? Kegagalan itu apakah kita dalam inovasi, meningkatkan atau diversifikasi usaha gitu loh Pak. Nah, itu ada memang risikonya tinggi. Ya risikonya tinggi. Tapi kalau kegagalan karena mohon maaf sesuatu investasi yang sia-sia. Misalnya malas. Ataupun malas ataupun salah. Ini kan sesuatu yang kita sulit memprediksi masing-masing orang ya Pak ya gitu ya. Jadi saya rasa inilah gunanya kita itu berkumpul, berdiskusi dalam satu wadah, pergaulan yang baik dan dalam satu institusi yang lingkungan yang baik untuk bagaimana sih mengakselerasikan. Contohnya ada beberapa organisasi kan yang saling bantu-membantu Pak. Dalam arti di satu sisi anggotanya peningkatannya lagi turun, bisa dibantu gitu Pak. Nah inilah fungsinya kita mempunyai pergaulan Pak. Pergaulan itu kan kalau bukan dari lingkungan pembelajaran itu kan networknya di mana, makanya kan ada channel distribution Pak. Nah di situ kan kita belajar bagaimana sih channelnya ini kita mendistribusikan satu produk kita. Nah di sini ya makanya saya bagi teman-teman milenial nih Pak, pakai pengusaha-pengusaha muda, cobalah kita gunakan model bisnis sebelum kita membangun dengan cara membuat satu bisnis plan, perencanaan. Bagaimana sih perusahaan ini, usaha yang akan kita jalani? Karena tanpa itu Pak, kita nggak tahu arah dan tujuan bisnis kita mau kemana. Kan banyak sekarang arah dan tujuannya akhirnya nggak jelas. Yang tadinya bisnis kopi tiba-tiba bisnis lab. Yang tiba-tiba berubah haluan. Ya karena tidak ada model bisnis yang akan jadi parameter. Jadi tertiup angin pindah yang ke sana. Ngikut aja Pak, ngikut ngalir gitu loh. Dalam arti saya rasa ya milenial ini ya para UMKM jangan sampai terpengaruh dengan kondisi yang seperti itu Pak. Agar bisnis yang kita jalani itu lebih terarah. Kan ujungnya apa sih Pak seorang pebisnis itu? Profit kan Pak. Gitu loh. Kita nggak bisa malu. Kalau sekarang profitnya terbuang dengan sesuatu yang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kan sayang. Seperti itu Pak. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi kembali bersama kita dalam bincang-bincang tentang kewirausahaan. VOI Indonesia, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan untuk Anda UMKM Indonesia. Kita masih bincang-bincang dengan Bapak Muhammad Fadil tadi mengenai bagaimana menjadi UMKM yang pembelajar. Ya, tadi Pak Fadil kita udah cerita banyak ya tentang esensi pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu bisa mempercepat gitu ya. Nah, tadi kita sempat mengatakan bahwa kalau kita belajar atau memulai usaha itu mulai dari konsep ya, dari teori gitu, kemudian kita iringi dengan praktek, itu bisa mengakselerasi usaha dan mengefisienkan biaya, tenaga, waktu dan juga moral gitu ya. Mental. Nah, sekarang tadi juga sudah kita singgung Pak, bahwa belajar itu nomor satu berasal dari pengalaman sendiri ya Pak Fadil. Nah Pak Fadil, kalau kita belajar dari pengalaman sendiri, apa saja Pak yang perlu kita amati? Karena kadang-kadang ini banyak teman-teman atau saya juga merefleksikan diri sendiri ya Pak ya. Hidup kita itu kita jalin lewat gitu aja ya, nggak diamati, tidak ada konsep observasi gitu Pak terhadap diri sendiri. Artinya kan kalau di ini kan katanya ikro ya, membaca peristiwa, membaca pengalaman gitu kan. Jangan sampai kejeblos di lubang yang sama 2 kali. Nah, bagaimana Pak caranya supaya saya itu bisa selalu mengamati dan sifatnya itu reflektif itu Pak. Sebagai pengusaha itu selalu bisa, oh kalau begini saya ada pengalaman gini, terus ini jadi pelajaran buat masa depan gitu. Terima kasih Pak. Jadi apa yang disampaikan Bapak tadi itu bagaimana sih kita mengolah kita punya potensi yang ada Pak ya. Gini loh Pak, kalau saya setiap bagi diri saya Pak ya, bagi usaha yang saya jalani itu potensi-potensi peluang itu saya cari Pak. Baik dari satu kegagalan maupun dari satu pengalaman Pak, atau yang visi yang kita lihat ke depan Pak. Misalkan kita udah membaca Pak, kita membuat suatu usaha ini, kita kira-kira relate nggak sih, nyambung nggak sih dengan usaha yang lainnya. Nah kalau nyambung, otomatis yang kita jalanin ini akan punya akselerasi Pak. Nah akselerasi ini yang membuat kita meminimalkan satu error Pak, satu kesalahan, karena ini udah ada berkesinambungan, ada connected gitu loh, ada connected yang satu sama lain terkait. Nah yang saya maksud di situ, pembelajaran kita bagi yang kita sudah jalani akan lebih mudah Pak. Paling tidak kita ada ada satu learning gitu dari yang sudah kita jalani sebelumnya. Nah, untuk mengimprove kan kita tinggal tahu Pak, apalagi sih peluang yang ada, apa sih opportunity yang ada. Nah, itu yang akan kita aplikasikan, gitu. Jadi nggak serampangan. Makanya kita belajar itu relate nggak sih bisnisnya dengan yang kita jalanin. Terusnya keduanya kira-kira di satu sisi force major-nya berapa ya? Agar kita juga nggak terlalu yang tadi saya bilang terbuang sia-sia biaya, waktu terbuang sia-sia, terusnya tenaga terbuang sia-sia. Ini yang saya bilang, kita paling tidak ada visibility bagi diri kita sendiri. Kira-kira kita firm nggak sih untuk melakukan satu ini? Dan kalau kita nggak bisa mencoba-coba, apabila kita sudah melakukan satu kegiatan usaha dan kita ini mencoba di satu coba-coba, mohon maaf, itu kadang-kadang loss-nya itu besar gitu loh Pak. Kalau sekarang ini antara satu bisnis dengan satu bisnis yang lain itu terkoneksi, paling tidak untuk tingkat errornya tidak terlalu besar. Dan ini sudah ada learningnya dari yang pertama ini Pak. Nggak tersesat terlalu jauh gitu. Ya, nggak tersesat terlalu jauh gitu. Kan tinggal kita bagaimana ini mengembangkan ini. Makanya saya bilang gitu, ada 3 poin Pak yang saya selalu bagi diri saya Pak, tagline saya, bagaimana sih mengembangkan usaha itu dengan 3 poin Pak. Yang pertama kompetensi, meningkatkan kompetensi. Yang kedua berinovasi. Inovasi dalam arti kita bukan bikin research development, apa sih produk yang akan kita munculkan ke apa bidang usaha yang akan kita publish keluar, apa yang akan kita tawarkan kepada klien maupun ke customer. Yang ketiga yaitu inovasi Pak. Nah kalau kita nggak berinovasi bagaimana Pak? Yang pertama kompetensi, yang kedua inovasi, yang ketiga kolaborasi Pak. Kolaborasi. Nah sekarang Pak, negara kita ini terlalu luas Pak. Indonesia ini terlalu luas, dari Sabang sampai Merauke, ribu pulau dan berapa provinsi kan Pak. Nah ini kalau kita tidak berkolaborasi, bagaimana kita jangkau Pak wilayah timur, bagaimana kita jangkau wilayah Aceh dan Medan sekitar. Disitulah kita butuh kolaborasi.
Nah, dari kolaborasi itu mengadjust kita punya cost, mengadjust kita punya waktu, mengadjust kembali lagi ke 3 poin tersebut, Pak. Efisien kan, Pak? Dari 3 ini, kompetensi, inovasi dan kolaborasi ini kita sinergikan, Pak. Barulah kita buat satu bidang usaha ataupun kegiatan usaha yang akan berjalan dengan baik. Gitu, Pak. Makanya kalau misalkan kita jalankan dulu satu jenis usaha sampai mumpuni gitu ya Pak ya. Siap, kita Pak. tahu ujung-ujungnya, terus kemudian kita extend relate. Relate. Bisnisnya contohnya misalkan kita sudah bikin usaha logistik nih. Logistik ya. Jago. Ini transportasi loh Pak ya. Terus kita geser dikit ke gudang. Warehousing ya Pak ya. Warehousing gitu ya. Gitu ya. Jadi akan memudahkan karena Pak, satu sama lain kan bisa ditopang Pak. Paling tidak konglomerasi lah ya kasarnya dalam arti konglomerasi bisnis kan Pak. Nah, di situ kan hulu hilirnya udah kita tangani Pak. Paling tidak untuk meminimalkan resiko itu minim Pak, tidak terlalu besar. Dengan kita bangun satu bisnis yang ini berbeda jauh dengan yang sudah ada. Akhirnya banyak Pak mohon maaf ya milenial sekarang yang tahu-taunya usahanya bertolak belakang dengan yang sudah ada, akhirnya bukan yang existing yang terlalu berkembang banyak, bukan yang existing yang berkembang, akhirnya yang baru yang bikin perusahaan yang existing jatuh rugi ya, itu terbeban ya akhirnya kan otomatis subsidinya kan Pak. Yang aturan tadinya dari bisnis A dapat profit, bisnis B dapat profit, akhirnya bisnis A nggak dapat profit, bisnis B jatuh gitu kan. Kadang-kadang disitulah saya sih memotivasi Pak bagi teman-teman milenial, UMKM, yuk kita belajar. Karena belajar itu meminimalkan kita dalam resiko. Belajar itu meningkatkan produktivitas kita. Belajar itu meningkatkan kita punya value, kita punya profit, kita punya diversifikasi usaha, kita punya pengembangan usaha yang lainnya. Itu kalau sekarang kita tidak belajar, kita nggak tahu bagaimana sih channel distribution Pak, bagaimana sih value propositionnya, bagaimana sih kita memahami tentang strength dan weakness satu kita, bagaimana sih kita mengetahui trait dari satu kompetitor. Pak Fadil, ini kalau misalkan kita cerita mengenai belajar Pak, ini kan ada channel-channel pembelajaran yang tersedia ya Pak. Kita bisa ada satu channel yang sifatnya itu channel formal degree, sampai misalkan S1, S2, S3 gitu ya Pak. Itu berarti ada jalurnya untuk formal gitu ya, pendidikan formal. Ada jalurnya pendidikan non formal Pak. Tadi sampaikan Pak Fadil, misalkan kita bisa lewat YouTube, internet, digital, bisa lewat mentor-mentor, ikut di dalam komunitas itu semua kan proses pembelajaran ya Pak ya. Nah Bapak, bagaimana Pak Fadil melihat ini Pak? Kan kalau banyak orang dulu tuh mengerti ini, masuk ke universitas nanti teori doang itu enggak ada prakteknya. Ya kan gini Pak, kita balik. Kadang-kadang pemula itu kan jenuh Pak. Wah hanya teori tapi nggak diimplementasikan. Nah saya belajar dari pengalaman. Kadang-kadang ini kan milenial UMKM ini rata-rata kan udah kerja dulu Pak ya, usaha dulu baru belajar. Ini poin 1 Pak. Karena mereka udah mengerti. Teman-teman ini udah mengerti semua apa yang dilakukan. Tinggal diakselerasikan dengan teori. Tapi bagi teman-teman yang baru memulai, ini memang butuh kesabaran. Karena nggak semudah yang dibayangkan. Karena implementasi belum dilakukan. Gitu loh. Jadi beda ya Beda. Pak? Jadi saya rasa sih bagi teman-teman yang masih belajar ya mohon bersabar. Dan kalau bisa teman-teman itu mulai berbuat satu tindakan yang ibaratnya mengaplikasikan apa yang sudah ada dalam teori tersebut. Kalau yang teman-teman yang sudah melakukan UMKM ini kan lama. sudah melakukan, tinggal merubah di mana sih kesalahan-kesalahan yang sudah dijalanin. Nah, bedanya ini itu yang sini sudah melakukan bagi praktisi, bagi UMKM, yang sini bagi teman-teman yang masih belajar ini nggak sabar ya. Justru kalau bisa dikolaborasikan, saya bilang tadi Pak, dikolaborasikan dengan orang yang masih belajar dengan orang yang praktek. Ini kan bisa harmonisasi Pak, ada engagement satu sama lain, otomatis akan lebih mudah, gitu loh. Akan lebih mudah sinergi nih berkembang karena ilmu yang sudah yang diterima dan diaplikasikan kan lebih enak. Saya ada satu UMKM Pak yang sudah 100 tahun lebih di bidang kafe ya. Beliau bilang sama saya itu lebih enak loh ya
melakukan ini dulu saya nggak kenal namanya teori. Pas saya melakukan ini sesuai dengan teori menjalankan usaha, saya lebih tenang dan lebih punya optimis untuk pengembangan usaha saya. Karena saya melakukan ini balik kepada teori. Teori nggak mungkin salah. Yang salah tuh kita. Gitu melakukannya secara apa? Based on teori atau tanpa teori atau memang kita spontan. Makanya kan ukurannya Pak, ukuran orang keberhasilan orang membangun itu kan yang baru-baru ini spontan ini ngikutin tren kan nggak ada yang sustain gitu loh Pak, nggak ada yang panjang karena melihat momen saja. Hanya demand yang dilihat, bukan needs dan want. Pondasinya Pak, nggak diiringi oleh pondasi. Hanya sebatas, ini lagi tren yuk kita bikin ini. Nah itu yang saya berharap bagi teman-teman milenial, para pendengar VOA Indonesia, para UMKM, yuk kita belajar tentang teori dan mengakselerasikan apa yang didapat dari teori, kita implementasikan dalam dunia praktek kita usaha. Ya saya berharap dari momentum Ramadan ini, pelaku-pelaku usaha ini kan banyak ya Pak ya banyak yang waktunya belajar untuk ini ya. Nah di sini bisa melihat dari perilaku konsumen, apa sih yang dimau konsumen, dan di sini bisa diversifikasi usaha atau diversifikasi produk atau membuat satu order qualifier yang ujungnya adalah order winner gitu kan Pak ya. Jadinya apa sih kayak semacam ya, saya kasih contoh Pak. Ini teman-teman UMKM kan sekarang lagi pengen nih tren nih bikin cookies ataupun bikin nastar. Oke, padahal yang dagang nastar bukan 1-2 Pak. Banyak yang dagang nastar. Bagaimana sih ini menjadi satu order qualifier yang ordernya order winner? Oh iya ya. Bikin satu sih yang spesifik sama kita nastar, tapi kita nastar 90% nanasnya ini loh crunchy, terusnya ada crunchy-nya loh. Nah, ini kan satu competitive advantage nih yang kita dapat menciptakan satu produk mempunyai keunggulan. Nah, ini yang kita dapat dari mana kalau bukan dari teori, Pak? Kita nggak bisa belajar, kita hanya bikin dari zaman dulu orang tua kita, jualan yuk cuma nastar yang begini bulat bentuknya taruh kayu manis atau apa di atasnya itu bunga cengkeh. Tapi pas waktu kita belajar tentang pengembangan produk, kita bisa tahu di mana sih order qualifier satu produk, di mana sih order winner satu produk. Nah, itu loh Pak. Itu yang saya sangat membantu bagi UMKM dan bagi UMKM dan para pelaku usaha ini untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan usahanya. Seperti itu Pak. Dan keduanya sekarang ini kita lihat nih lagi rame nih trennya dagang baju koko lah dan sebagainya. Tapi tidak paham nih koko model apa yang saya digemari sekarang ini. Nah keduanya apa sih momennya kok cuma hanya momen Ramadan aja sih? Kenapa nggak kita buat koko ini menjadi kemeja koko yang bisa dipakai kantoran gitu loh. Seperti itu sih Pak. Ya ini sekelumit nih bagaimana sih pembelajaran ini berarti bagi dunia usaha dan UMKM Pak ya. Oke, baik, kalau disimpulkan sebenarnya gini ya, berarti Pak Fadil tadi ya bisa dipisahkan antara teman-teman yang baru mulai merintis usaha dengan teman-teman yang sudah lama untuk merintis usaha ya. Kalau yang baru merintis usaha berarti yang penting jalankan dulu, belajar itu sambil jalan dan juga melengkapi proses perjalanan itu. Tapi kalau yang sudah lama melakukan itu mungkin kadang-kadang kita ngerasa mandek gitu Pak ya. Jadi perlu kurva baru yang memungkinkan terjadi pertumbuhan baru. Belajar itu mengakselerasi pertumbuhan. Betul baru Pak. Itu. Updating lah Pak. Updating dalam arti pasti ada satu kejenuhan bagi para pengusaha nih. Bagaimana sih updating? Ya kayak diversifikasi usaha kan. Dalam belajar kita cuma tahu ini bikin usaha ini. Tapi kita nggak tahu apa sih parameternya nih. Apa sih outputnya, goalsnya ini apa. Nah bagi teman-teman satu lagi Pak, yang baru belajar ini merge Pak dengan yang sudah pelaku usaha agar apa yang sudah yang udah direncanakan bisa diimplementasikan dan menambah motivasi bagi pembelajar itu yuk semangat gitu loh. Jadi nggak sia-sia yang orang mengeliminir omongan orang belajar aja tapi nggak diimplementasikan. Ayo Anda yang nggak mau gitu loh. Ayo Anda bersinergi nih. Karena yang sudah belajar, yang sudah usaha juga butuh. Kan butuh sinergi. Nah, sinergi untuk apa Pak? Berinovasi. Yang saya bilang tadi, meningkatkan kompetensi. Di sekolah, di pembelajaran kan ada kompetensi baru Pak. Ada ilmu baru, ada sains baru gitu. Nah, terusnya berkolaborasi.
Berkolaborasi dengan siapa? Teman-teman bagi yang sudah lulus ataupun lingkup reference group yang lain gitu loh, ataupun dari kumpulan sekelompok asosiasi dan sebagainya kan Pak, seperti itu. Gitu. Baik. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOI Biztalk, Inspirasi Bisnis, Manajemen dan Kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Masih bersama dengan Pak Muhammad Fadil, beliau adalah CEO and Founder dari Haikal Group. Ya, kita tadi bicara mengenai bagaimana menjadi UMKM yang pembelajar. Pak Fadil, ini kan Pak Fadil kan pengalamannya banyak banget ya membuka bisnis. Pak Fadil sebenarnya kalau kita bicara Haikal Group itu sebenarnya apa saja Pak? Bisnisnya Pak? Terima kasih Pak Wahyu. Sedikit banyak buat para pemirsa VOI Indonesia. Saya ingin sebenarnya ini nggak banyak bisnis ya Pak ya. Cuman memang saya memulai ini satu dari bidang kemaritiman Pak. Maritim. Bidang kemaritiman di bidang dunia keselamatan pelayaran Pak. Nah, di keselamatan pelayaran saya sudah bangun sekitar hampir 15 tahun ya. Dan terusnya saya ekspansi ke dalam satu travel haji umroh. Dan terusnya saya ekspansi usaha lagi ke bidang kemaritiman di agency. Gitu, marine ya, maritime agency. Dan yang sekarang saya lagi baby bagi saya nih, satu challenge saya membangun satu yang sebenarnya ini relate Pak, yang saya bilang tadi ada dari 3 usaha ini berkesinambungan, yaitu di bidang Maritime Medical Center, itu satu Maritime Medical Center. Jadi dunia kesehatan kemaritiman Pak. Nah, dunia kesehatan kemaritiman kebetulan saya menjadi satu kami perusahaan klinik kami, saya punya satu klinik di lingkungan Kelapa Gading yang orientasinya kepada medical check up, hyperbaric oxygen terapi dan estetik Pak. Hyperbaric oxygen terapi. Itu Pak. Seperti apa Pak? Jadi hyperbaric gini, Pak, oxygen terapi. Kadang orang ini kan lebih tahu hyperbaric itu adalah satu satu alat bagi dekompresi ya Pak ya, bagi penyelaman ya, bagi orang yang menyelam terusnya bisa menstabilkan dia punya fase dalam menyelam itu balik ke normalnya. Akan tetapi kita di dalam uji klinis Pak, di luar sana, di luar negeri maupun di Indonesia, sekarang dunia kehyperbarikan itu, hyperbaric oxygen therapy itu sudah banyak digunakan untuk terapi Pak, untuk penyembuhan berbagai macam kasus kesehatan seperti diabetes, sudden deafness, terusnya kulit yang terbakar. Nah, sekarang gini Pak, ada berbagai macam treatment yang bisa dilakukan oleh hyperbaric oxygen therapy. Nah, satu hal lagi Pak, kita udah mengalami fase pandemi 2 tahun ini Pak ya, COVID 2 tahun. Kan banyak orang yang bilang semua udah mengalami COVID, paru-parunya sudah ada yang flek dan sebagainya. Oksigen terapi ini membuat satu stimulus Pak, meningkatkan satu metabolisme dan ibaratnya secara klinis itu saya nggak bicara masalah secara abstrak ya, saya bicara secara universal, itu mungkin mengembalikan kondisi kita Pak. Makanya banyak di luar negeri itu hyperbaric itu digunakan sebagai kebugaran Pak. Usaha untuk kebugar. Dan sekarang lagi tren ya Pak ya, mohon maaf, orang kan sekarang lagi pada aging lah ya, gitu ya. Padahal hyperbaric ini anti-aging lah, dengan cara macam-macam lah. Nah, padahal hyperbaric ini di luar negeri, karena saya refer dari produk Turki Pak. Jadi di Turki sana itu digunakan untuk anti-aging Pak. Gitu. Di Eropa banyak pemain regenerasi sel regenerasi sel. Jadi banyak pemain olahraga Pak, itu menggunakan hyperbaric untuk mengembalikan metabolisme tubuh yang tadinya habis berolahraga capek dan kembali besok akan berolahraga lagi. Nah, ini dia dengan oksigen terapi itu mengembalikan Pak, gitu, mengembalikan kondisi tubuh yang tadinya capek kembali ke fase normal. Seperti itu sih Pak. Nah, bagi teman-teman para milenial, mungkin para UMKM, apabila ada keluhan apa yang tadi Bapak tanyakan disebutkan mengenai oksigen terapi, mungkin bisa berkunjung ke klinik kami atau melihat IG-nya Oximed hyperbaric
terapi atau search di Google ya Pak ya. Nanti mungkin kita akan kasih edukasi, literasi apa sih manfaat dari oksigen hiperbarik terapi ini. Menarik sekali ya Pak ya. Jadi mekanismenya sebenarnya logikanya kalau misalkan dengan chamber tekanan tinggi, maka oksigen itu dipaksa masuk ke dalam sel gitu ya. Sehingga dia sel itu bisa absorb oksigen lebih banyak sehingga regenerasinya lebih baik. Betul, Pak. Makanya tadi kalau ada misalkan diabetes, luka kan biasanya Pak ya, itu bisa lebih cepat sembuh dengan itu. Jadi kita sudah menangani beberapa pasien Pak yang tadinya kena DM dengan diabetes mellitus, kadar tinggi, mungkin arahnya akan ke amputasi. Nah, dengan treatment yang sudah dilakukan, quality of life-nya tinggi Pak sekarang. Jadi, ini ada basis medisnya ya Pak ya? Berarti nanti sana ada medisnya, ada dokternya. Dokternya. Dokternya ini yang memang berkompeten dalam keluhan-keluhan yang indikasi tentang yang bisa disembuhkan oleh hiperbarik. Paling tidak memberikan satu quality of life bagi para pasien ya Pak ya. Kan kadang mohon maaf ya sekarang ini sedikit ini udah khawatiran tinggi orang-orang sekarang yang tadi saya bilang. Nah, saya sih kami ini memberikan satu literasi edukasi agar yuk semangat. Pasti ada alternatif gitu loh. Menarik sekali Pak Fadil, Bapak sekalian, para pendengar sekalian, ini pembicaraan yang bernas sekali. Tadi banyak yang kita bahas terkait dengan bagaimana peran pembelajaran bagi UMKM di Indonesia. Pada prinsipnya semua pertumbuhan itu basisnya adalah bagaimana kita bisa belajar. Karena belajar artinya mengeksplorasi hal baru gitu ya. Dan kalau kita lihat tadi secara berbasis pada diskusi kita, pembelajaran itu bisa yang pertama melihat dari pengalaman sendiri. Pengalaman sendiri itu diamati, diobservasi, direfleksi sehingga itu menjadi sesuatu yang wisdom, kebijaksanaan yang kita bisa pakai untuk di tempat lain. Dan juga kita bisa belajar melalui institusi formal. Ya, tadi formal itu berarti kita belajar dari sekolahan yang teorinya sudah teruji berbasis riset. Atau kita belajar berbasis institusi-institusi yang informal, bisa melalui mentor, bisa melalui perkumpulan dan seterusnya. Pada intinya sebagai pengusaha yang baik dan kita untuk meningkatkan peluang keberhasilan tidak boleh berhenti untuk terus mencari ilmu. Karena seperti juga kita ketahui bersama, ayat pertama di dalam Al-Quran adalah Iqra yang berarti membaca, yang berarti belajar. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita jumpa lagi di acara VOA Biztalk di minggu depan. Sukses dan selalu buat Anda menjadi UMKM yang sinergi, bertumbuh dan berdaya. Sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.